Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayo jamaah, kita berkumpul pada Jumat pertama di bulan Syawal 1441 Hijrah. Kita sudah meninggalkan Ramadan nyaris 1 pekan. Kita bersyukur kepada Allah telah memberi karunia kita menikmati Ramadan tahun ini, dan kita berharap semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan pada tahun berikutnya. Dan kita berharap Allah telah menetapkan predikat takwa pada kita, dan tentu saja sebagai akibat dari semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Khutbah ini saya ingin mulai dari sebuah pertanyaan, apa sih Idul Fitri? Terus terang, masyarakat sering saya melihat bukan terjebak sih, tapi pola pemahaman kita itu yang cenderung seringkali melihat agama dengan pendekatan personal, sehingga mengira Idul Fitri itu urusan aku melulu. Ketika perintah puasa itu adalah perintah yang sasarannya adalah orang-orang beriman, itu menunjukkan komunitas. Jadi yang dipanggil itu komunitasnya. Kalau yang dipanggil komunitasnya, harusnya yang berhasil itu komunitasnya, bukan akunya. Jadi kalau boleh saya terjemahkan, aku, kalau komunitas itu kita, kira-kira begitu. Jadi yang harusnya Idul Fitri itu kita dalam bentuk sinergi satu sama lain. Ada garis jejaring yang terbangun bahwa kita ini Idul Fitri. Pendekatan keakuan ketika kita mendekati Ramadan itu akan membuat kita gimana ya memahaminya itu. Kalau ibarat lampu, sering saya istilahkan lampu hias dengan lampu yang memang dipakai. Sama kayak masjid inilah. Masjid ini ada satu lampu hias dengan beberapa lampu yang digunakan untuk menerangi masjid. Lampu hias itu cantik dipandang saja, tapi tak menerangi. Kalaupun dia hidup, temaram, tapi enak nengoknya. Kesolehan personal itu seperti itu ya. Oh, dia itu orang soleh, memang dia itu bagus orangnya, luar biasa itu, nggak mau korupsi, nggak mau macam-macam, tapi cuma berhenti di situ. Tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia ada di kantor tuh nggak kepengaruh dengan kesolehan dia. Orang cuma bilang, oh jangan dia nggak akan mau tuh. Uang-uang begini gak akan mau deh. Kenapa? Wah, dia orangnya fanatik gitu, warak. Berhenti di situ. Padahal menjadi muslim tidak boleh begitu. Menjadi muslim sekecil apapun ada daya pengaruh atau daya tular. Sekarang kita repot mikirin COVID-19. Kenapa nggak kita menularkan pengaruh kesolehan kita sama orang? Jadi aura kesolehan itu, supaya saya pikir penularan negatif diimbangi dengan penularan positif membuat kita jadi positif. Jadi kelemahan umat Islam sekarang, ada banyak orang soleh, baik, tapi baik akunya. Tidak baik menjadi kami, tidak baik menjadi kita. Jadi aku yang bukan bahagian dari kita. Ada dalam kita, tapi kalau bahasa hadis disebut dengan ajuz. Ajuz itu enggak kepake. Dia cuma baik untuk dirinya, jangankan untuk tetangga, untuk istri pun tak terpengaruh. Istri tak terpengaruh sama dia, anak tak terkondisikan. Sehingga kita ketemu nanti seorang ibu yang jilbabnya ketutup semua, syar'i kita bilang, tapi anaknya hampir telanjang.
Kenapa? Karena kesolehannya tak menular. Dan yang kayak begini, ini bukan produk Islam seharusnya. Produk Islam seharusnya itu menular. Jangan lupa, sebab masuk surga itu bukan karena rajin tahajud, tapi sebab masuk surga setelah tahajud kau ngapain, setelah sholat Jumat kau ngapain, setelah puasa kau ngapain, setelah baca Quran kau ngapain, apa yang bisa kau buat setelah semua kesolehan personal itu kau lakukan. Jangan lupa, karena Nabi pernah cerita tentang adanya sedikit-dikitnya 3 atau 4 orang yang setelah hisab langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Pertama ulama, kedua orang yang hartanya banyak dan dermanya nggak putus, ketiga orang yang perang di jalan Allah. Ini yang saya ingat yang 3 ya. Matinya pun di jalan Allah. Jadi perang, dia mati terbunuh orang kafir, tapi 3-tiganya nyemplung dalam neraka. Karena ternyata alat deteksi yang dipakai Allah untuk bisa seseorang masuk dalam surga itu bukan seberapa banyak kau bisa buat apa, tapi kenapa itu semua kau lakukan, untuk apa, kira-kira begitu. Sehingga seseorang yang berencana melakukan sesuatu tapi belum dilakukan dan rencana itu tidak rusak, kalau bahasa agamanya disebut dengan sudah meniatkan melakukan kebenaran, kebaikan, tapi belum terlaksana karena ada halangan yang merintanginya, maka tetap dideteksi sebagai amal soleh. Di titik inilah kita sering kali gagal, karena tidak sedikit kita yang suka kali nge-broadcast amal soleh kita. Saya sudah bantu, yang saya bantu itu saya foto, saya kirim ke sosmed untuk nunjukin bahwa saya orang yang rajin bantu orang banyak. Saya orang soleh memang. Tiap malam tahajud, tapi setiap selesai tahajud itu ujung sajadah saya foto, kemudian saya upload, kemudian saya buat narasi. Alhamdulillah Allah telah membantu saya untuk istiqomah tahajud setiap malam. Apa untungnya sama saya membaca itu? Oke lah Anda yang tahajud, apa untungnya sama saya? Jadi sekarang ini sebenarnya Islam ini kita digesa untuk menjadi seorang yang melakukan kesolehan yang kalau pakai bahasa teori untung rugi. Apa untungnya Anda sholat untuk saya? Apa sih manfaatnya sama saya Anda rajin sholat? Jadi bukan apa manfaatnya bagi Anda gitu. Coba perhatikan begini. Di bulan Ramadan Nabi itu ternyata adalah orang yang paling banyak berinfak. Orang yang gak minta saja dikasihnya, apalagi yang minta. Kalau orang nggak minta itu ada beberapa sebab. Pertama, karena memang dia nggak butuh. Kedua, karena dia lebih dari cukup. Ketiga, dia jaga muruah, harga dirinya dia jaga. Walaupun dia butuh, dia tidak mau minta. Ternyata orang begini jadi sasaran Nabi dalam memberi. Tolong pahami, pertanyaannya, apa manfaatnya bagi dia? Tidak, ini kita bicara kepada Nabi dulu. Kira-kira apa sebenarnya sedang diajarkan Nabi untuk memberi itu? Apakah harus kepada orang yang butuh saja? Ternyata Nabi sedang melatih kita untuk punya karakter dan sifat memberi. Terlepas Anda memberi sebagai hadiah, Anda memberi sebagai infak, sedekah, zakat, nggak penting itu. Tapi Anda harus punya kemampuan memberi. Dan kemampuan memberi ini harus diimbangi dengan kemampuan memproduksi. Jadi terakhir dari satu sifat ini saja ada dinamisasi. Jadi ada sesuatu yang dinamis dari seorang mukmin. Amal-amalnya tidak berhenti di dia saja. Karena tidak sedikit orang beramal Allah tolak, reject. Kenapa? Enggak ikhlas. Nah, Idul Fitri hakikatnya adalah sebenarnya kita berhasil, kalau istilah saya sering saya pakai, merecovery, meresetting, merefresh diri kita untuk menjadi bahagian dari rencana besar Tuhan. Apa rencana besar Allah? Pertama, kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Makna menyembahnya apa? Kita terjemahkan lebih radikal. Illa liya'budun, kecuali budak punya itu. Bahwa dia harus ikut apa mau. Kenapa? Karena aku menjadikan mereka sebagai khalifahku. Apa tugas khalifah? Ayyu'amaru biha, mereka harus memakmurkan bumi Allah. Jadi kalau ada manusia melakukan tindakan yang menyimpang dengan aturan Allah, dia akan merusak sistem hidup dan akan membuat kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Itu kena tingkah manusia sendiri. Karena Allah tidak mungkin ikut terlibat. Bayangin, kita ini jadi manusia, ini rencana Tuhan. Gak mungkin Tuhan merencanakan kita menjadi manusia gagal dalam hidup kita. Allah tidak mau kita tidak sukses. Allah mau kita sukses, Allah mau kita hebat, Allah mau kita luar biasa. Itulah kenapa Dia kasih pendampingan. Turun para nabi dan Nabi Muhammad, ada Al-Quran yang sampai sekarang tidak rusak. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut rencana sukses Allah itu. Kira-kira begitu memahami teorinya. Mohon maaf, ini bahasanya lebih kepada filosofi, tapi lebih kalau bahasa dibawa dengan bahasa Islam, hikmahnya yang sedang saya bincangkan. Sampai saya mengatakan, Anda jadi apa sekarang? Anda jadi pelayan restoran, Anda menjadi polisi, Anda menjadi presiden, Anda menjadi profesional, Anda menjadi ustadz, Anda menjadi apapun, itu sebenarnya kerja Tuhan. Jadi sebenarnya Anda sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Cuma kan gak mungkin Tuhan kalau pakai bahasa bebasnya turun dari langit cuma untuk ngurusin parkir. Masa Tuhan turun dari langit cuma untuk jadi, mohon maaf ya, pelayan restoran, tukang becak? Gak mungkin. Anda harus kerjakan itu, tapi jangan lupa Anda harus ikut apa yang Tuhan suruh Anda lakukan di situ. Apa yang disuruh Allah, kita melakukannya. Peran-peran yang menghidupkan, peran-peran yang menjaga kesolehan, membangun moralitas kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang kita tidak saling berbantah untuk menunjukkan dia manusia paling bagus? Orang bertakwa. Bertakwalah di pekerjaan, bertakwalah di statusmu, bertakwalah di fungsimu, bertakwalah sebagai suami, bertakwalah sebagai orang tua, bertakwalah sebagai tetangga, bertakwalah sebagai pemimpin, bertakwalah sebagai rakyat, bertakwalah sebagai orang kaya, bertakwalah sebagai orang miskin. Bertakwalah dalam fungsi apapun hidupmu. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa? Ini yang menarik ini. Ketika bicara puasanya pada ayat 183, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pada 185 ini Allah mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Antara takwa dengan syukur ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang perbuatan kita. Perbuatan apa yang kita sedang berdayakan? Karunia. Karunia apa? Karunia yang Allah kasih sama kita. Apa bentuk karunia yang Allah kasih sama kita? Saya tadi baru dengar dari istri saya seorang yang kemudian investasi tanah. Saya bilang sama istri saya tidak pernah merencanakan investasi tanah, investasi rumah, tabungan banyak, tidak pernah. Saya berdiri, posisi istri saya duduk. Lantas saya katakan, tahu kenapa? Karena saya tidak mau meninggalkan generasi setelah saya, anak setelah saya, yang mereka akan memperebutkan harta kita ketimbang mereka akan menghidupkan ketakwaan yang pernah kita hidupkan. Saya tidak mau. Kalaupun ada rumah, ini rumah kita. Kenapa? Karena tidak sedikit berita orang yang orang tuanya hartanya banyak, tapi anaknya bertelingkah karena sebab persoalan itu. Dan itu yang diingatkan orang-orang tua beriman. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim. Mereka selalu memberikan wasiat takwa kepada keluarga mereka. Saudara-saudara jemaah Jumat yang mulia, ini makanya saya mengatakan bahwa Idul Fitri hakikatnya kita meresetting. Udah terlalu lama kita ini lupa bahwa kita ini cuma hamba Allah. Kenapa? Karena duit kita banyak. Sekarang mau corona sampai berapa bulan pun saya nggak merasa masalah. Kenapa? Duit saya banyak, tumpukan beras juga banyak di kilang. Persediaan sembako saya untuk setahun sudah cukup. Kenapa dia tenang? Karena banyak duit dan banyak simpanan. Bagaimana dengan orang yang tidak punya simpanan? Mereka akan suram. Kenapa? Waduh, jangan sampai corona ini lebih lama. Ada orang yang merasa aman. Kenapa? Karena dia punya jabatan hebat. Oh, kalau saya nggak perlu simpan-simpan, saya butuh, saya cari, atau saya suruh ajudan saya, tolong cari, akan datang. Orang merasa tidak butuh Tuhan karena dia punya jabatan, tidak butuh Tuhan karena dia punya duit, tidak butuh Tuhan karena dia punya jaringan. Idul Fitri itu meresetting atau merefresh itu. Apa kau pikir kau tidak butuh aku? Itulah kenapa Idul Fitri itu kalimat kita sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Ada enggak pujian kepada manusia? Ada pujian sama presiden? Tidak ada. Sama menteri? Tidak ada. Sama gubernur? Tidak ada. Sama orang kaya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun Anda bayar zakat, Anda terima zakat, takbir Anda sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beda. Tujuannya apa? Untuk menjerempakkan kita dari kursi keangkuhan kita selamanya. Terlalu lama kita
sudah jadi hamba jabatan, hamba duit, hamba ketenaran, hamba sebagainya. Maka puasa itu sebenarnya adalah nge-refresh kita untuk kemudian pulang kepada aslinya kita, bahwa kita tidak pernah tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir sebelum puasa ini puasa terbaik dalam sejarah hidup kita. Karena sebelum puasa kita sudah dihajar satu virus namanya corona, COVID-19. Coba carikan negara militer paling kuat mana yang paling mampu dan berani bilang bahwa kami aman. Kenapa? Persiapan militer kami adalah yang terbaik di muka bumi. Tak ada satupun. Bahkan negara-negara yang kemampuan militernya terbaik di muka bumi adalah negara penyumbang korban corona terbanyak di muka bumi. Sekarang ada 5 juta kasus corona lebih. Ada sekitar 400-an ribu orang tewas di muka bumi. Dari sekian itu ada 1 juta kasus di Amerika. Ada sekitar 100-an ribu lebih. Itu kasusnya di Amerika yang tewas karena corona. Cina penyumbang terbesar. Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Cina sedang mau gaduh sama India, Amerika sudah mencoba membangun pengaruhnya juga di Cina Selatan untuk kemudian menghantam India. Sampai ada yang mengatakan kemungkinan perang ketiga bisa terjadi. Coba negara paling bersih mana yang aman dari corona? Negara yang paling sehat ekonominya mana yang lebih aman? Cuma karena sebab corona yang tidak bisa ketengok oleh mata saja manusia tidak berdaya. Tega-teganya bilang dia tidak butuh Tuhan dalam hidup. Sebenarnya Ramadan ini Ramadan yang paling mampu harusnya membuat kita sadar bahwa kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita. Ini tempat sholat. Saya serius nih. Tadi begitu masuk, saya kalau boleh dua jari saya jempol. Saya acungkan. Dari dulu saya selalu mengatakan seharusnya masjid itu kayak begini. Apalagi masjid komplek. Masa masjid komplek tutup? Sudah tutup itu. Yang orang-orang yang musafir gak usah dulu singgah. Ini khusus untuk kita yang di sini. Kalau takut kali rapat, renggang kan? Ulama sudah kasih izin kok. Ada fatwa dikasih. Makanya kalau ada istilah new normal, udah lakukan saja. Yang namanya mengaji, yang namanya sholat, yang namanya jumatan, apa semua, lakukan. Kenapa? Karena kita sudah membangun pola. Saya mengatakan lakukan bukan dengan cara konyol. Buka itu masker. Jangan pakai masker. Ini saja dah. Gelar lagi. Bukan begitu. Itu konyol namanya. Tetap dengan protap, karena Islam ini agama yang nyuruh kita untuk menjaga dan tidak mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Mata biru ya udah besar. Alhamdulillah. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, jadi setelah Idul Fitri lantas apa? Tadi saya mengatakan kita nge-refresh posisi kehambaan kita, yang artinya Allah mau kita berdaya, Allah mau kita hadir, Allah mau kita become, bukan cuma only come. Ya, kita ada dan mengada. Kita bukan orang yang nanti ketika mati datang, papan nisan kita cuma berisi tanggal lahir sama tanggal mati kita. Dan setelah itu orang tak tahu. Keluarga kita pun cuma nangis seminggu habis itu selesai. Kita mau usia intrinsik istilahnya, usia manfaat kita jauh lebih melampaui dari usia minimal kita, usia nominal kita. Bagaimana cara? Amal saleh, amal jariah. Itu yang harus kita bangun di antara kita. Jejaring Idul Fitri itu harus hidup di antara kita. Kekuatan Islam bukan karena banyaknya orang baik, tapi kekuatan Islam karena berjalin kelindannya orang-orang baik, membangun satu jaringan kerjasama yang kuat. Itu yang harus kita bangun. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Idul Fitri hakikatnya adalah proses akhir dari sebuah perjalanan karakter building, membangun karakter. Bahkan di sini kita sudah bisa ketahuan, saya kayaknya masih berat masuk surga. Kenapa? Dosa saya banyak.
Itu pasti karena kau belum minta ampun. Sudah, kalau gitu kau tidak yakin kau diampuni karena kau tidak minta ampun dengan benar. Kalau persoalannya dosa, Allah menyediakan stok keampunan jauh lebih banyak dari dosa yang kita punya. Jadi kalau gitu sebenarnya ada masalah dimu, bukan di Allah, di engkau, bukan di Allah. Jadi melalui Idul Fitri ini kita sudah berada di sebuah ruang besar yang di situ ada cermin besar yang kita sudah bisa melihat aslinya kita di titik ini sekarang seperti apa. Tinggal mau ngapain kita setelah ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر